Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. So in this stage, our group gonna explain about the biographies of madhab figures in fiqh. So there are four things that we're gonna explain. The first is what is the journey of life, and then the education background, and then who is the students and the teacher, and the last is the questions. Let's check it out. Kemudian saya akan menjelaskan tentang biografi Imam Ahmad bin Hambal. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat juga di Baghdad pada tahun 241 Hijriah. Beliau dimakamkan di Babhar. Beliau merupakan anak dari ibu yang bernama Sofia binti Maimunah dan bapaknya bernama Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. Bapaknya merupakan seorang wali kota di daerah Sarhas, salah satu penyeru dari Bani Abbasiyah serta bagian dari perang Khurasan. Kakeknya bernama Hilal bin Hambal. Beliau juga merupakan pejabat di daerah Sarhas. Beliau menjabat pada masa Bani Umayyah sampai pada awal masa Bani Abbasiyah. Nama beliau Hambal diambil dari kakeknya, bukan dari ayahnya. Perjalanan Imam Ahmad bin Hambal menjadi ulama fikih tentunya mengalami banyak cobaan. Salah satunya yaitu pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik. Jadi pada masa itu tersebar isu mengenai mihnah yang berarti pemakhlukan Al-Quran. Pada masa itu semua ulama fikih dan ahli hadis dipaksa untuk membenarkan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Tentu saja mereka tidak setuju akan hal itu sehingga mereka dijebloskan di dalam penjara. Kemudian mereka disiksa juga, dicambuk menggunakan cemeti dengan tangan terikat. Namun setelah 3 periode pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil, hal ini berbeda. Ahmad bin Hambal dengan teman-temannya dibebaskan karena pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil beliau tidak setuju dengan apa yang dipercaya oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, dan beliau menghapuskan dan tidak membenarkan tentang memakhlukkan Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad yang benar adanya. Kemudian yaitu riwayat pendidikan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi beliau merupakan yatim, sudah ditinggal ayahnya sejak kecil. Jadi beliau hanya dididik oleh ibunya. Namun sejak kecil beliau sudah terlihat kepintaran dan kecerdasannya di atas rata-rata dari anak seumurannya. Karena kota Baghdad pada masa itu merupakan pusat pendidikan, terdapat banyak majelis siang dan malam, kemudian terdapat perpustakaan yang sangat besar di Baghdad juga. Jadi beliau banyak belajar pertama kali itu di kota kelahirannya sendiri. Beliau mulai menghafal hadis, kemudian mempelajari Al-Quran serta bahasa Arab. Selain itu, setelah beliau belajar di kotanya sendiri, beliau juga pergi ke Yaman, Hijaz, ke Basrah, dan ke Kufah untuk mendalami ilmu hadis dan ilmu fikih. Selanjutnya yaitu karya-karya dari Imam Ahmad bin Hambal. Tentunya sebagai salah satu imam masyhur mazhab fikih, beliau mempunyai banyak ide yang kemudian beliau tuangkan menjadi karya dan dibukukan. Antara lain karya-karyanya yaitu kitab Al-Musnad yang terdiri dari 27.000 hadis, kemudian kitab At-Tafsir, kitab An-Nasih wa Al-Mansukh, kemudian kitab At-Tarikh, kitab Hadis Syu'bah, kitab Al-Muqaddam wa Al-Mu'akhkhar fi Al-Quran, kitab Jawab Al-Quran, kitab Al-Manasi As-Shaghir, dan kitab Fadail As-Sahabah. Sedangkan di kalangan para ulama, beliau dikenal dengan sosok yang teguh mengikuti sunnah, kemudian kewaroannya, akan kezuhudannya, dan budi pekerti serta akhlaknya. Hal itu dapat dilihat dari
cerita-cerita yang diriwayatkan oleh banyak ulama mengenai sifat-sifat beliau. Nama lengkap dari Imam Ahmad bin Hambal itu sangat panjang ya. Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Duhal bin Sa'labah bin Ukabah bin Sya'ab bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasid bin Him bin Afsha bin Du'mi bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi silsilah dari Imam Ahmad bin Hambal itu dipertemukan dengan silsilah Nabi Muhammad dari Nizar. Secara fisik, para ulama itu menggambarkan beliau itu orang yang berpakaian bersih dan berwarna putih, kemudian selalu memakai celak, kemudian berbadan sedang, beliau berwajah tampan, kemudian memiliki janggut berwarna hitam. Beliau sangat perhatian dengan tatanan rambutnya, kemudian beliau memakai selendang dan sorban di kepalanya, dan kulitnya itu berwarna sawo matang kemerah-merahan. Kemudian yaitu guru dan murid dari Imam bin Hambal. Jadi ada beberapa pendapat, ada yang berpendapat bahwa jumlah dari guru Imam Ahmad bin Hambal itu 414, ada juga yang berpendapat bahwa jumlahnya itu 104, tapi tidak tahu yang pasti yang mana, tapi yang pasti jumlah dari gurunya itu banyak. Salah satu gurunya yang masyhur yaitu Abdul Razak dan Imam Syafi'i. Kemudian ada juga guru-guru yang lain seperti Ruh bin Ubaidah, kemudian Hashim bin Bashir, kemudian Ahmad bin Khalil, kemudian Mansur bin Salamah, dan yang lain-lain. Kemudian untuk muridnya, ada dua di antara muridnya yang merupakan anak beliau, yaitu Abdullah dan Soleh, dan ada juga anak dari pamannya yang bernama Hambal bin Ishaq. Kemudian ada juga Al-Hasan bin Asyuba Al-Bazar, kemudian Muhammad bin Ubaidillah Al-Munadi, kemudian ada Abu Dawud As-Sijistani, dan yang lain-lain. Next is about biografi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini lahir di kota Kufah, Irak, tahun 659 Masehi, atau lebih tepatnya 80 Hijrah, pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, atau yang disebut dengan dinasti Umayyah. Beliau wafat tahun 767 Masehi, atau tepatnya 150 Hijriah, di Baghdad. Kalau kita hitung 150 dikurang 80 sama dengan beliau meninggalnya sekitar umur 70-an. Abu Hanifah memiliki nama asli yaitu An-Nu'man bin Thabit bin Zuwad. Ada selanjutnya adalah riwayat pendidikan Abu Hanifah. Abu Hanifah beliau menempuh pendidikannya di 3 kota besar, yaitu Kufah, Basrah, dan Mekah. Sebelum dia menikmati atau tertarik pada ilmu, dia tuh sibuk berdagang dan membantu ayahnya. Dia menghafal Al-Quran dan membaca buku. Tetapi ketika dia beranjak dewasa, dia baru tertarik dengan ilmu. Adapun karya-karya Abu Hanifah yaitu ilmu faraid, ilmu asyurut, ilmu fikih, ilmu al-akbar, masyail, al-uslub, ilmu masyail an-nawadir, ilmu al-fatawa, wal al-waqi'at.
dan karya-karya beliau sampai sekarang masih dipergunakan ketika daerah tersebut menggunakan mazhab Hanafi. Usut punya usut, dalam perjalanan beliau banyak ulama yang tahu sedikit tentang biografi Abu Hanifah. Yaitu di sini saya akan menyebutkan beberapa. Yang pertama adalah Abu Muawiyah Ad-Darir. Beliau mengatakan Abu Hanifah itu sangat berkomitmen dengan sunnah Rasulullah. Kedua, menurut Ad-Dabbi mengatakan Abu Hanifah ini adalah orang yang paling cerdas. Dia di antara anak Adam, mampu menguasai ilmu fikih, seorang yang ahli ibadah, wirai, dermawan. Di samping itu, dia juga tidak mau menerima hadiah dari para jabatan pemerintah. Sehingga ketika dia diminta untuk menjabat, dia pernah dimasukkan ke lapas karena Abu Hanifah menolak jabatan tersebut. Ketiga, dari Yahya bin Mu'in, beliau tuh berpendapat Abu Hanifah ini orang yang sangat dipercaya. Dia tidak meriwayatkan hadis kecuali yang telah dihafal, dan dia tidak juga berbicara dengan hadis kecuali yang telah dihafal. Maksudnya dia itu adalah orang sangat terpercaya dan sangat amanah, atau dia tuh bakal berbicara ketika apa yang dia bicarakan itu sudah memiliki dasar atau sudah dihafal dasar-dasarnya, dan dengan begitu dia sangat yakin dengan hadis yang dia katakan. Keempat, Yazid bin Harun. Beliau berpendapat Abu Hanifah itu adalah orang yang sabar dan mampu menahan amarah. Ya, mungkin dalam sejarahnya meskipun dia dimasukkan lapas, penjara, tetapi dia tuh tidak pernah menyimpan dendam amarahnya. Kelima, menurut Al-Fudail bin Iyad, dia berpendapat Abu Hanifah ini adalah seorang ahli fikih dan sangat terkenal keilmuannya. Dia juga terkenal dengan kewiraan, banyak harta tetapi dermawan, memuliakan dan menghormati orang-orang yang di sekitarnya. Sabar dalam menuntut ilmu siang dan malam, banyak bangun malam, tidak banyak berbicara kecuali ketika harus menjelaskan kepada masyarakat tentang halal dan haramnya suatu perkara. Dia sangat piawai dalam menjelaskan kebenaran hukum dan tidak suka dengan harta para penguasa. Ya, mungkin dalam dia berdakwah tidaklah semulus seperti pendapat-pendapat para ulama tersebut. Tetapi bila ada sosok ulama yang dimana kesabaran dan pendiriannya itu sangat kokoh. Dan hal ini perlu kita contoh ketika dia menjelaskan kepada masyarakat mengenai halal dan haram. Halal dan haram ini adalah salah satu objek yang dibahas dalam fikih, dan ilmu fikihnya itu sampai sekarang tuh masih dipergunakan, dan banyak orang yang menggunakan ilmu fikihnya, pengikutnya itu adalah mazhab Hanafi. Oleh sebab itu keilmuannya itu digunakan oleh masyarakat sekarang sebagai contoh atau dasar untuk untuk berperilaku, beribadah, untuk menjaga ibadahnya. Ya, dimaksud dengan mazhab Hanafi. Meskipun mazhab ini tidak seperti mazhab-mazhab lainnya, tetapi mazhab ini mempunyai kelebihan. Ya, dalam perjalanannya juga, dalam riwayat pendidikannya,
Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, beliau itu menempuh pendidikannya itu di Kufah, Basrah, dan Makkah. Ketika dia menempuh pendidikannya di Kufah, dia itu mendapat guru seperti Syekh Ahmad Ibnu Sulaiman, Sya'bi, Salama bin Fuail, Manarib, Ibnu Dithar, Abu Ishaq Sya'bi, Aun bin Abdullah, Amr bin Murrah, Amshi, Adi bin Thabit An-Nasyari, dan sama Ibnu Hab. Kedua yaitu ketika beliau berpendidikan atau menempuh pendidikan di Basrah, itu di Syu'bah dan Sufyan Ats-Tsauri. Dan ketiga, ketika beliau menempuh pendidikan di Makkah, yaitu di Atta, dia mendapat guru yang bernama Atta bin Abi Rabah. Setelah dia menempuh pendidikan, dia juga memiliki murid Abu Hanifah, yaitu Ibrahim bin Taman, Hamzan bin Hubaib Az-Ziyad, Yazid bin Zurai, Yahya bin Yaman, As-Sa'id bin Amr al-Bajali, Abdul Majid bin Abi Ruwat, Abu Yusuf al-Qadi, Muhammad bin Ahsan Asy-Syaibani, Abu Ashim, Ali bin Mushir, Ja'far Hazan bin Ziyad al-Lulu'i, dan lain-lainnya. Mungkin biografi beliau yang bisa saya sampaikan seperti itu. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan selanjutnya akan disampaikan biografi tentang Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Yang selanjutnya yaitu mengenai biografi Imam Malik. Imam Malik lahir di kota Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi. Beliau memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin Al-Haris bin Ghaiman bin Qutsail bin Amru bin Al-Haris bin Auf bin Malik bin Zaid bin Syaddad bin Zur'ah. Imam Malik termasuk dalam generasi tabi'ut tabi'in. Ayah Imam Malik bernama Anas bin Malik, yang juga termasuk dalam generasi tabi'in, dan ayah Imam Malik merupakan seorang ahli hadis terkemuka pada masanya, sedangkan ibunya bernama Aliyah bin Syuraik al-Asdiyah. Selama hidupnya, Imam Malik mengalami dua masa kekhilafahan Islam, yaitu pada masa Bani Umayyah dan pada masa Bani Abbasiyah. Imam Malik merupakan seorang yang ahli dalam ilmu keislaman seperti dalam ilmu hadis dan juga ilmu hukum Islam. Beliau juga aktif dalam bidang keagamaan serta kependidikan. Bahkan hingga akhir hayatnya, beliau tetap menjadi seorang guru dan mengajarkan hadis serta menyampaikan berbagai fatwanya mengenai hukum fikih Islam. Selanjutnya beliau meninggal pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 179 Hijriah pada usia 87 tahun. Selanjutnya mengenai riwayat pendidikan, Imam Malik semenjak kecil telah memperoleh pendidikan dari lingkungan keluarganya, mengingat ayahnya yang merupakan seorang ahli hadis yang terkemuka pada masa tabi'in, dan juga ketiga pamannya yaitu Abu Suhail, Uwais, dan Arabi yang juga merupakan seorang ahli hadis. Selain memperoleh pendidikan dari keluarganya, Imam Malik juga berguru kepada ratusan ulama. Bahkan beliau berguru selama 7 tahun kepada Abdurrahman bin Hurmuz. Imam Malik tidak hanya memiliki kecakapan dalam hal ilmu, tetapi juga kecakapan dalam hal akhlak. Sebab ibunya selalu menasihatinya untuk menimba akhlak terlebih dahulu sebelum menimba ilmu kepada para gurunya. Hingga pada akhirnya Imam Malik berhasil menjadi imam yang masyhur yang memperoleh sebutan Imam Dar al-Hijrat, yaitu imam yang berasal dari kota Madinah, sebab beliau tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali pada saat pergi haji ke Mekah.
Hal tersebut menunjukkan kecintaan Imam Malik kepada tanah kelahirannya. Selanjutnya mengenai guru dari Imam Malik yang paling terkenal, yaitu dalam bidang ilmu hadis terdapat Abdurrahman bin Hurmus, Nafi Maula Abdullah bin Umar, Yahya bin Sa'id, Abu Az-Zinad, Muhammad bin Al-Munkadir, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kemudian dalam bidang ilmu fikih ada Rabi'ah bin Abdir Ar-Rahman. Selanjutnya mengenai murid Imam Malik yang paling terkenal sebenarnya adalah Imam Syafi'i. Namun murid yang turut menyebarkan pendapat Imam Malik dan juga membangun mazhab Imam Malik dibagi menjadi beberapa kelompok. Di Mesir terdapat Abdurrahman bin Al-Qasim, Abdullah bin Wahab bin Muslim, Ashhab bin Abdil Aziz Al-Khaisi, dan juga lainnya. Di Afrika Utara dan Andalusia ada Ali bin Ziyad At-Tunisi, Ziyad bin Abdirrahman Al-Qurtubi, Isa bin Dinar Al-Qurtubi Al-Andalusi, dan juga lainnya. Kemudian di Hijaz dan Irak ada Abdul Malik bin Abi Salama Al-Majisun, Ahmad bin Al-Mu'azzal bin Gilan Al-Abdi, Ismail bin Ishaq Al-Khodi. Selanjutnya mengenai beberapa karya dari Imam Malik, yaitu terdapat Risalah fi Al-Qadr wa Ar-Rad Al-Qadariyah, Kitab fi An-Nujum, Hisab Madar Az-Zaman wa Manazil Al-Qamar, kemudian Risalah fi Al-Akhdiyah, Risalah fi Al-Fatwa, Risalah fil Adab wa Al-Mawaid, At-Tafsir li Gharib Al-Quran, Risalah fi Ijma' Ahl Al-Madinah, dan Kitab As-Siyar. Selanjutnya yaitu mengenai biografi Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, bertepatan dengan tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Nenek dari Imam Asy-Syafi'i yang bernama Asy-Syifah binti Hashim bin Abdi Manaf merupakan saudara perempuan dari Abdul Muthalib bin Hashim yang merupakan kakek dari Nabi Muhammad SAW. Nama lengkap dari Imam Asy-Syafi'i sendiri yaitu Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Husay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Semenjak kecil, Imam Asy-Syafi'i telah menjadi yatim sebab ayahnya yang bernama Idris bin Al-Abbas telah meninggal ketika Imam Asy-Syafi'i baru berumur 2 tahun. Kemudian ibunya yang bernama Fatimah binti Ubaidillah Asdiyah mengajak Imam Asy-Syafi'i untuk pindah ke kampung halaman ibunya di Mekah. Sebab ibu dari Imam Asy-Syafi'i mengkhawatirkan kehidupan Imam Asy-Syafi'i yang bisa saja terlantar. Meskipun hidup dalam kondisi ekonomi yang kekurangan, ibu dari Imam Asy-Syafi'i selalu mendidik dan memotivasi Imam Asy-Syafi'i untuk terus menuntut ilmu. Di Mekah, Imam Asy-Syafi'i menekuni bahasa Arab, syair, dan juga ilmu fikih. Kemudian beliau pindah ke Madinah, kemudian pindah ke Baghdad 2 kali, selanjutnya menetap di Mesir. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, Imam Asy-Syafi'i menjabat sebagai sekretaris wali kota Yaman. Meskipun begitu, beliau tetap bersikap sebagai seorang ilmuwan yang suka berdiskusi dan juga beliau tidak menutup mata terhadap tindakan politik para penguasa pemerintahan Yaman yang sering melakukan korupsi. Dari situ Imam Asy-Syafi'i sering melontarkan kritikan kepada mereka. Kemudian pada akhirnya Imam Asy-Syafi'i dituduh melakukan kegiatan makar kepada pemerintah dan juga menjadi pimpinan dari gerakan Syiah. Selanjutnya Imam Asy-Syafi'i dikirim ke Baghdad untuk menghadap Khalifah Harun al-Rasyid.
Namun pada akhirnya Imam Asy-Syafi'i terbebas dari tuduhan setelah melalui dialog langsung dengan Khalifah Harun al-Rasyid dan atas kesaksian dari Muhammad bin Hasan yang ketika itu menjabat sebagai Khatib Pusat. Selanjutnya Imam Asy-Syafi'i kembali menekuni kitab-kitab fikih dan juga melakukan berbagai diskusi dengan para ahli di berbagai bidang. Dan kemudian Imam Asy-Syafi'i juga berhasil menunjukkan keahliannya di hadapan Khalifah Harun al-Rasyid melalui dialognya dengan para ahli di berbagai bidang yang diundang oleh Khalifah Harun al-Rasyid ke istana. Kemudian dari situ Khalifah Harun al-Rasyid memberikan tawaran kepada Imam Asy-Syafi'i untuk menjadi khatib. Namun tawaran tersebut ditolak oleh Imam Asy-Syafi'i dengan alasan jika Imam Asy-Syafi'i lebih tertarik untuk menjadi ahli fikih. Kemudian dari alasan tersebut, Khalifah Harun al-Rasyid memberikan kebebasan kepada Imam Asy-Syafi'i untuk kembali ke Mekah. Setelah kepulangannya ke Mekah, Imam Asy-Syafi'i mendirikan majelis di Masjidil Haram. Di sana beliau berfatwa, mengajar, dan juga berpikir untuk mencari metode istinbat hukum yang tepat. Kemudian setelah itu beliau pindah ke Baghdad untuk melakukan perjalanan ilmiah, baik mencari ilmu maupun mengajarkan ilmu. Selanjutnya beliau pindah ke Mesir untuk mengembangkan dan juga mengajarkan ilmunya sekaligus membangun mazhab Imam Asy-Syafi'i hingga pada akhirnya beliau meninggal pada tahun 205 Hijriah di Mesir. Kemudian mengenai riwayat pendidikan, pada awalnya Imam Asy-Syafi'i mulai belajar membaca Al-Quran kepada Ismail bin Al-Khistantin. Kemudian Imam Asy-Syafi'i juga mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh para ulama di masjid. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mulai mempelajari ilmu sejarah, syair, sastra, dan juga mulai menekuni ilmu fikih kepada Ibnu Khalid Az-Zanji dan juga para ulama lainnya di Mekah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i pindah ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik bin Anas. Oleh Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i ini diperlakukan dengan mulia sebab nasab, ilmu, dan juga akal serta budi pekerti yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Selanjutnya mengenai guru dari Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama yaitu di Hijaz terdapat Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid Az-Zanji, dan Imam Malik bin Anas. Kemudian di Irak terdapat Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, Waqi bin Al-Jarrah, Abdul Wahab bin Abdul Majid As-Sakhafi, dan Ismail bin Ibrahim Al-Basri. Kemudian mengenai murid dari Imam Asy-Syafi'i antara lain di Irak Abu Sa'ur Al-Kalbi, Abu Ali Al-Karabisi, Al-Hasan Az-Za'farani, Ahmad bin Hanbal. Kemudian di Mesir terdapat Al-Buwaiti, Al-Muzani, Ar-Rabi, dan Al-Muradi. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai beberapa karya masyhur dari Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama yaitu Al-Hujjah, yang berisi mengenai hujjah atau dalil pendapat-pendapat Syafi'iyah dalam membantah pendapat ahli ra'yi dari kalangan fuqaha Irak. Kemudian yang kedua yaitu Ar-Risalah yang berisi tentang kaidah-kaidah usul fikih. Kemudian yang ketiga yang berisi mengenai pembahasan fikih. Kemudian yang keempat yaitu Musnad Imam Asy-Syafi'i yang berisi tentang kumpulan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga atsar dari para sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. I think it's enough, and I will to say to thank you to you all,
And finally, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.